Oke, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua. Iya, sebelum kita mulai, mari kita merapikan tempat duduk kita masing-masing. Baju, meja diluruskan dulu, Vivi. Iya, Mawar. Iya, bagus. Mejanya Rasam ini masih miring ini ya. Diluruskan dulu, Nak. Oke. Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir ini? Rahma Suci, Hadir, Bu. Mawar Ritonga, Hadir, Bu. Vivi, Hadir, Bu. Rasa, Hadir, Bu. Sarfa, Hadir, Bu. Zakia. Hadir, Bu. Oke. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu bagi kelompok dulu, dibagi menjadi 2. Kelompok pertama itu ada Rahmat Suci, kemudian Vivi, Mawar, dan Rasam. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua ada Sarfan, Zakia, Reni, Zulia, dan Ahmad. Nanti ada tugas, tapi bukan sekarang, nanti ya. Itu hanya pembagian kelompok dulu. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai, ya, mari kita baca dulu doa pembelajaran hari ini yang dipimpin Ananda Sarpan. Ya, silakan Sarpan. Ya, Bu. Ayo kawan-kawan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Zidni ilma ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita ulangi dulu atau kita review pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat ini pembelajaran kita minggu lalu? Lupa, Bu. Lupa ya? Iya, Bu. Oke. Ya, berarti nggak belajar ini di rumah ya. Kadang, Pembelajaran Bu. minggu Dinasti lalu itu Umayyah, Bu. tentang dinasti Iya, dinasti Umayyah. Umayyah, Bu. Maaf, Bu. Iya. Ingat. Udah ingat ya, dinasti Udah, Bu. Umayyah. Oh iya, Bu. Oke. Dinasti Udah Umayyah, Bu. terakhir, Bu. Lupa. Banyak lukanya, Bu. Iya ya, les terakhir banyak yang ngantuk ya. Iya, Bu. Oke, sebelum kita mulai, kita tepuk konsentrasi dulu. Apabila Ibu bilang konsentrasi, berarti tepuk tangan dengan menyebutkan konsentrasi dimulai, oke? Oke, Bu. Baik, Bu. Ya, biar kita itu nggak ngantuk ya, kita coba dulu. Konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Ya, 1, 2, 3, sama-sama. Konsentrasi. Konsentrasi. Mulai. Oke, mantap. Kita mereview dulu sedikit pembelajaran yang lalu, latar belakang daripada dinasti Abbasiyah. Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas, di mana Al-Abbas itu adalah salah satu dari keturunan Bani Hasyim yang termasuk paman dari Muhammad SAW ataupun Rasulullah. Ananda masih ingat siapa-siapa saja itu paman dari Rasul selain Abu Thalib?
Ya, Abu Lahab, Pipi, Bu. maksudnya? Iya, Jahal. betul sekali. Jagia Jahal. hadir. Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal, Bu. Jahal, Iya. Bu. Iya, betul. Masih ingat semua ya? Pamannya Rasul itu ada Abu Tholib, ada Abbas bin Hamzah, ada Abu Lahab, kemudian ada Abu Jahal. Jahal. Nah, posisi Bani Hasyim ini tersingkir dalam pemerintahan setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini adalah sahabat-sahabat Rasul, di mana sahabat ini termasuk daripada mertua, kemudian menantu ya. Siapa yang tahu sahabat Rasul ini? Di antaranya, ayo tunjuk tangan. Saya, Abu Bu. Bakar, Bu. Abu Bakar, Bu. Iya, Abu Bakar, bagus Mertuanya sekali. Rasul, Yang Bu. lain? Hah? Utsman bin Affan, Bu. Iya, betul sekali, jelas sekali. Ada lagi? Umar bin Ali Khattab, bin Bu. Abi Tholib, Bu. Ali bin Abi Thalib Abi menantunya, Thalib. Bu. Ya, bagus. Berarti Khattab. Anda semuanya cerdas-cerdas ini ya untuk pelajaran SK ini. Masih ingat semua sahabat Rasul. Nah, untuk pembelajaran ini Ananda harus mencapai ataupun capaian dari pembelajaran hari ini mampu menganalisis sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dan menjunjung tinggi nilai agama demi kemampuan peradaban bangsa. Sedangkan tujuan pembelajarannya menganalisis sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah untuk menumbuhkan jiwa optimis, kritis, dan berprestasi. Nah, Ananda, kita lanjut untuk pembelajaran kita hari ini adalah sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Kalau tadi Ibu sampaikan sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah, ada dinasti Umayyah. Runtuh dulu dinasti Umayyah, baru berdirinya dinasti Abbasiyah. Ya. Ya, kita lihat dulu, coba dibuka bukunya. Sudah dibuka semua bukunya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas pada tahun 104 sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah, karena mereka keturunan Bani Hasyim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, 3 poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah. Humaimah itu terletak di Yordania, kemudian dijadikan pusat perencanaan yaitu di Kufa atau Irak sebagai kota penghubung dan Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Selanjutnya, Bani Abbasiyah memulainya dengan melakukan propaganda terhadap umat Islam, terutama kepada keturunan Bani Hasyim. Faktor yang membuat propaganda lancar meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali karena mereka ditempatkan dalam posisi kedua dalam sistem sosial, pecahnya persatuan antar suku Arab karena fanatisme, timbulnya kekecewaan kelompok agama terhadap pemerintah sekuler karena mereka menginginkan pemimpin yang memiliki pengetahuan dan berintegritas keagamaan yang mumpuni
perlawanan kelompok si A yang menuntut hak mereka atas kekuasaan yang pernah dirampas. Jadi kalau seorang pemimpin itu harus memiliki apa yang dimilikinya? Keadilan, kemudian kebijaksanaan, bukan yang otoriter ya. Kemudian selanjutnya gerakan Bani Abbasiyah sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Siapa Abdul Aziz? Abdul Aziz ini adalah Khalifah ke-8 Bani Umayyah. Gerakan ini didukung oleh Syiah karena para aktivisnya membawa nama Bani Hasyim, bukan Bani Abbasiyah. Karena Bani Hasyim itu adalah keturunan daripada Rasulullah. Selanjutnya, setelah Muhammad bin Ali wafat, digantikan oleh anaknya Ibrahim bin Muhammad pada tahun 125 Hijriah. Bani Umayyah mengalami kemunduran. 4 tahun kemudian, Ibrahim bin Muhammad melakukan deklarasi di Khurasan melalui panglimanya Musim al-Khurasani. Namun gerakan ini diketahui Khalifah terakhir, Ibrahim pun ditangkap dan dipenjara. Gimana Ananda? Kurang jelas penjelasannya? Jelas, Bu. Jelas Bu. ya? Jelas, Bu. Oke, kita lanjut. Ini sedikit lagi. Posisi Ibrahim digantikan oleh adiknya, Abdullah bin Muhammad. Bersama rombongan, ia berangkat ke Kufah secara sembunyi-sembunyi. Pada tanggal 3 Rabiul Awal tahun 130 Hijriah, ia dibaiat sebagai Khalifah Bani Abbasiyah. Berita ini sampai kepada Marwan bin Muhammad bersama pasukannya. Sang Khalifah berangkat untuk memadamkan pemberontakan As-Saffah. Abdullah bin Ali, paman As-Saffah, bersama pasukannya berangkat menghadapi pasukan Marwan di daerah dekat Mosul. Setelah terjadi peperangan sengit, akhirnya pasukan Mana sigaretnya Marwan ya? dapat dikalahkan dan Marwan berlari menuju Syam. Namun Abdullah terus mengejar sehingga ia lari ke Mesir. Pengejaran dilanjutkan adiknya Solih. Akhirnya Marwan berhasil dibunuh di suatu desa bernama Busir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Iya, Ananda semuanya. Kita lihat dulu di halaman berikutnya. Ya, ada Khalifah dinasti Abbasiyah. Namun sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan ini? Sudah paham semua? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Bu. Paham ya, Alhamdulillah. Oke, untuk mengambil konsentrasi kita tepuk tangan dulu. Iya, konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, itu dia. Kita harus konsentrasi. Ini yang namanya sejarah. Harus kita itu betul-betul serius untuk memahaminya sehingga kita itu paham. Harus banyak membaca. Kita tidak hanya membaca untuk mengetahui daripada sejarah, banyak literatur, banyak kita itu bisa melihat dari media sosial ya. Untuk Ananda, sebelum saya lupa, nanti di rumah bisa dibuat kesimpulan daripada pembelajaran hari ini. Untuk kelompok 1 tadi itu tentang sejarah,
sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Kemudian untuk kelompok 2 ini dia Khalifah dinasti Abbasiyah. Siapa saja Khalifah dinasti Abbasiyah? Mari kita lihat di halaman berikutnya. Oke. Khalifah dinasti Abbasiyah termasuk Abul Abbas As-Saffah. Abul As-Saffah adalah khalifah pertama. Ia mendapat gelar As-Saffah, pengalir darah, karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Kemudian Kufah merupakan pusat gerakan Bani Abbasiyah. Selanjutnya ia meninggalkan Kufah menuju daerah Ambar, sebuah tempat di pinggiran sungai Aufrat yang dikenal dengan Hasimiyah yang dijadikan pusat pemerintahan. Selama kepemimpinannya, ia tidak terlalu fokus menaklukkan daerah lain karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergolak. Belum lagi karena kesibukannya mengurusi masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat itu belum sepenuhnya selesai. Kemudian ia meninggal di kota Hasimiyah karena sakit pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Saat itu usianya baru 33 tahun. Sebelum meninggal, ia menunjuk saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur untuk menggantikannya. Nah, pada masa itu ternyata untuk menjadi pemimpin itu adalah turun-temurun yang diturunkan setelah abang turun ke adik, ya. Kemudian Ananda, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai sekian dulu. Dapat disimpulkan bahwa pemerintahan dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas. Al-Abbas itu adalah paman Rasulullah, sementara khalifah pertama dari pemerintahan tersebut adalah Abdullah As-Saffah. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ilmu ataupun pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah. Iya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di berapa menit ini? Cuma berapa menit ini ya? Nggak sampai ya, 15. Lebih, Bu, lebih. Hah? Udah lebih dari 20 menit. Enggak lah. Enggaknya. Ya, cakap-cakap di awal tadi, Pak. Berapa menit kita? Coba. Pak Suci berapa menit? Bu, di sini nggak tahu saya, Bu. Nantilah baru nampak ketika di